Terus nyusul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini sudah pertemuan kedua. Pertemuan pertama sudah saya upload di YouTube. Untuk di Facebook mungkin belum ada. Di YouTube sudah ada. Ini pertemuan kedua dan nanti juga saya akan upload di YouTube juga. Mari kita baca sholawat terlebih dahulu. Alfu alfi sholatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi sholatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habibullah. Alfu alfi sholatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Melanjutkan kajian yang kemarin di kitab Fiqhus Siyam karya Syekhuna Syekh Dr. Muhammad Hasan Hito hafizahullah. Kita sampai di halaman 8. Kita sudah baca muqaddimah dan sudah membaca sedikit tentang pengertian puasa. Di halaman 8 bagian atas nanti juga saya bagikan juga. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa la yajibu shaumun ghairu ramadhana bi asli syar'i bil ijma'. Nah ini di dalam kitabnya ini kurang lebih ada kurangnya mungkin. Ini sudah saya tanyakan ke teman-teman, memang masih belum dapat dipahami. Ini kalau arti secara garis umum bahwasanya puasa selain bulan Ramadan, selain puasa Ramadan itu tidak wajib sebenarnya itu. Nggak ada kewajiban puasa selain puasa Ramadan gitu loh. Dalilnya apa sih? Bi asli syar'i bil ijma' begitu. Ini insyaallah saya jelaskan di pertemuan yang akan datang yang biar lebih gamblang. Wa dzalika lima rawahul Bukhari wa Muslim min qaulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi haitsu sa'alahul a'rabi 'anil Islam faqala wa siyamu Ramadan qala al-a'rabi hal 'alayya ghairuh qala la illa an tatawwa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya dulu ada seorang A'rabi. Ada A'rabi itu ya kayak orang Badui begitu. Orang pedalaman. Itu bertanya tentang Islam gitu loh. Lalu dalam hadis yang lain itu Badui tadi itu bertanya sama Nabi, apa sih yang wajib bagi saya gitu, apa sih yang wajib, katakanlah, kabarkanlah padaku apa yang Allah wajibkan padaku tentang sholat begitu. Lalu Nabi menjawab, ya cuma sholat 5 waktu kecuali kamu melakukan sholat sunnah yang lain begitu. Begitu juga puasa yang wajib apa ya, puasa Ramadan kecuali kamu melakukan puasa sunnah begitu. Nah di sini dalam keterusan hadis yang ini kan cuma cuplikan aja. Kalau terusannya itu akhirnya seorang Badui tadi berkata, ya udah saya tinggal sholat 5 waktu aja, nggak akan menambah sholat yang lain, saya hanya puasa Ramadan aja, tidak menambah puasa Ramadan, tidak menambah puasa yang lain, puasa sunnah yang lain. Lalu apa kata Nabi? Jika orang Badui itu sungguh-sungguh dalam sholat 5 waktunya, selalu berjamaah, setelah itu puasanya puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan masuk surga, maka ia akan beruntung lah, sukses bahasanya, sukses dalam agamanya, walaupun hanya mengerjakan sholat
salat-salat fardu dan puasa-puasa fardu gitu. Illa annahu qad yajibu bi asbabin 'aridah. Kecuali kadangkala ada puasa selain puasa Ramadan itu wajib, tapi karena sebab-sebab yang baru atau sebab-sebab yang datang. Karena ada suatu sebab akhirnya dia wajib. Seperti apa? Kal kafar, seperti puasa kafarot gitu loh, membayar kafarot. Mungkin kalau bulan puasa bulan Ramadan jima di siang hari itu harus membayar qadha sekaligus kafaroh, atau dia bepergian musafir ataupun apa, atau dia itu udah tua renta itu bayar kafarot. Itu baru tuh puasanya wajib. Wa jazaa'u saidi fil ihram itu, dan seumpamanya dia lagi ihram, lagi sedang haji atau umroh. Dia sedang haji, ternyata dia malah berburu ketika pas haji. Itulah dia wajib, disitulah wajib puasa. Itu karena sebab-sebab tertentu yang datang, bukan karena bulan Ramadan atau apapun. Wa ghairi dzalik. Wa ma ahkamus siyam wa 'ala man yajibus shaum fasanadhkuruhu ba'da qalil. Adapun hukum-hukum puasa dan wajib atas siapa sih puasa itu gitu loh. Itu nanti akan beliau sebutkan setelah ini gitu. Hal yukrahu an yaqulal insanu Ramadan. Apakah makruh nih seorang nyebutin Ramadan aja? Ramadan begitu. Itu makruh enggak? Ternyata itu menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Mestinya kita ngucap syahrul Ramadan atau Ramadan aja gitu. Qala ashabul Imam Malik rahimahullahu taala, sahabatnya Imam Malik, maksudnya adalah pengikutnya Imam Malik rahimahullahu taala, yukrahu ayyaqulal insan Ramadan. Makruh bagi seseorang mengucapkan kata Ramadan aja tanpa embel-embel syahr, biduni idzafati kalimati syahrin ilaih. Nah, tanpa ada embel-embel sebelumnya, syahr, nggak ada kata syahr atau bulan. Itu kata pengikutnya Imam Malik itu makruh. Fala yuqalu illa syahru Ramadan sawa'un akana hunaka qarinatun am lam yakun. Jadi kalau kita mau ngomong, mau berbicara bulan Ramadan, ya syahrul Ramadan atau bulan Ramadan begitu. Jangan hanya Ramadan. Nah, apalagi sekarang ada yang ngetren tuh Ramadan. Nah, itu kalau menurut pendapatnya Imam Malik itu makruh gitu. Alasannya apa sih? Alasannya wa za'amu anna Ramadhana ismun min asma'illahi ta'ala, dan mereka berpendapat bahwasanya kenapa kita nggak boleh bilang Ramadan tanpa ada embel-embel bulan Ramadan atau syahr Ramadan. Itu karena Ramadan termasuk salah satu nama Allah gitu ya. Ibaratnya begini, kalau kita mau menyebut, kalau di Jawa itu biasanya menyebut nama Allah itu pakai kata Gusti Allah, kan begitu. Gusti Allah. Sebagaimana kita mau menyebut Nabi Muhammad, ya kalau bisa pakai Sayyiduna Muhammadun Rasulullah, Sayyiduna Muhammad, kan begitu. Ada, atau kalau bahasa Jawa ya ada Kanjeng Nabi Muhammad, kan begitu. Nah, itu. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi berkata, wa ruwiya dzalika an Mujahid wal Hasan wat tariqu ilaihi madhaif. Ini kemakruhan kita mengucapkan Ramadan aja tanpa syahr Ramadan itu diriwayatkan dari Mujahid, Hasan, sedangkan jalan menuju riwayat itu dhaif. Wahtajju ala dzalika bima rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, annahu qala la taqulu Ramadan. Nah, ada hadisnya nih. Mereka dalilnya mana? Mereka ada hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah dari Nabi, bahwasanya Nabi bersabda, la taqulu Ramadan, jangan berkata Ramadan begitu. Ismun min ta'ala, sesungguhnya Ramadan itu salah satu nama dari nama-nama
nama-nama Allah. Walakin qulu syahru Ramadan, akan tetapi ucapkanlah bulan Ramadan begitu. Qala Imam An-Nawawi, nah ini tadi pendapatnya Imam Malik itu makruh. Sekarang pendapat yang lain bagaimana? Qala Imam An-Nawawi menanggapi ada hadis la taqulu Ramadan tadi, wa hadza haditsun dha'ifun dha'afahul Baihaqi wa ghairuh. Ini menurut Imam Nawawi itu hadis ini dhaif yang telah didhaifkan sendiri oleh Imam Baihaqi. Walaupun Imam Baihaqi meriwayatkan tapi ternyata hadis itu dhaif. Ila tafsili bainama idza wajinah walam tujad. Nah, sebagian ulama yang lain tadi menurut mazhab Imam Malik itu bahwa kita ngucapin kata Ramadan aja itu makruh. Gitu. Sekarang pendapatnya yang lain. Sebagian ulama itu mentafsil atau memperinci. Rincinya apa? Jika ada tanda dimaksud adalah bulan Ramadan, bagaimana? Ada itu bagaimana? Gitu. Faqalu idza wujidat qarinatun tasrifuhu ila syahri fala karohata. Nah, jika nih ada tanda-tanda bahwa ketika orang ngatain Ramadan yang dimaksud adalah bulan Ramadan, kemakruhan di situ. Wa illa, dan jika maka dimakruhkan. Sebenarnya saya bilang begini. Bulan besok sudah Ramadan ya, begitu. Nah ini kan benar. Sekarang kan bulan Sya'ban. Langsung saya tanya, bulan besok sudah Ramadan ya? Karena ada tanda-tanda, gitu. Ada tanda-tanda bahwa sekarang itu bulan Sya'ban dan besok itu bulan Ramadan, gitu. Nah jika nggak ada tanda-tanda Ramadan apa? Maksudnya Ramadan apa? Kan siapa tahu ada nama yang namanya Ramadan, begitu. Itu dimakruh. Fayuqalu, contohnya mereka berkata sebagian nih, fayuqalu sumna Ramadan, kita puasa Ramadan. Lah puasa maksudnya puasa bulan Ramadan. Wakumna Ramadan, dan kita menunaikan ibadah. Ramadhanu afdalul ashhur, itu bulan yang paling utama. Wala karohata fi hadza lil qarinah, dan tidak ada kemakruhan pada contoh ini. Apa tandanya? Ya saya puasa Ramadan, kan benar, berarti kan itu maksudnya puasa Ramadan itu bulan Ramadan. Wa inna ma yukrahu an yuqal Ramadan wa uhibbu Ramadan. Telah datang Ramadan. Maksudnya datang itu maksudnya kan bisa berarti bulan Ramadan, bisa berarti ada orang namanya Ramadan. Atau wa uhibbu, saya menyukai Ramadan. Maksudnya gitu. Saya menyukai Ramadan itu gimana? Gitu. Nah, itu pendapatnya sebagian ulama. Nah, sekarang tadi kan menurut mazhab Imam Malik itu makruh kita ngomong Ramadan aja. Kalau ada sebagian ulama bahwa jika ada tanda bahwa itu mengarah kepada bulan Ramadan itu tidak masalah, tapi jika nggak ada tanda itu mengarah pada bulan Ramadan itu makruh. Sekarang apa pendapatnya Imam Nawawi? Qala Nawawi berkata, alladzi dhahaba ilaihi al-muhaqquna annahu la karoah, dan yang paling sahih menurut Imam Nawawi yang telah ditahqiq beberapa banyak orang itu bahwa kita ngomong Ramadan itu nggak ada kemakruhan, walaupun nggak ada syahrul Ramadan atau bulan Ramadan, itu nggak, kita bilang Ramadan itu nggak. Wal madhaban yang lain tadi yang makruh ngomong Ramadan tanpa ada embel-embel bulan, dan apa itu mazhab yang lain, mazhab satunya yang ada tafsirnya, ada perinciannya itu fasidan, itu maksudnya ya tertolak lah, rusak lah. Di annal nama tasbutu binah syar'i, karena kemakruhan itu bisa ditetapkan, bisa tetap atau bisa makruhnya itu bisa ditetapkan kecuali atas larangan dari syariat, gitu loh. Kalau udah ada larangan beneran nih, baru itu enggak apa-apa. Itu berarti memang makruh. Walam yathbut fihi nahyun, dan tidak ada
larangan dalam hal ini begitu loh. Dalam hal ini nggak ada larangan. Loh, hadis yang tadi bagaimana? Kan udah dijawab tadi bahwa Imam Nawawi berkata bahwa Imam Baihaqi sendiri walaupun yang meriwayatkan tapi itu hadisnya dhaif. Wa qauluhum innahu min asma'illahi. Ada yang mengatakan loh, Ramadan itu termasuk nama-nama Allah. Itu tidaklah benar. Walam yasihha fihi syai'. Gitu loh. Dan tidak ada hadis pun yang menjelaskan bahwa Ramadan itu termasuk asma-asma Allah. Karena apa? Wa asmaullahi tauqifiyah. Sedangkan nama-nama Allah itu tauqifi. Tauqifi itu harus ada dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah ataupun dari ijma. Gitu loh. Kalau dalam Jawharat Tauhid asmahu tauqifiyah ada itu terusannya saya agak lupa itu terusannya. Nah, kada sifatu dzatihi qatimah atau apa gitu. Itu pokoknya bahwa nama-nama Allah itu tauqifi. Nah, tauqifi itu harus ada sunnah maupun ijma gitu. Tsumma qala walau sabata annahu ismun lam yalzam minhu karahah. Loh, sekarang nih kalau ada dalil dari Al-Qur'an atau sunnah atau ijma ada dalil bahwa Ramadan itu termasuk nama Allah. Tapi enggak terus makro gitu loh. Enggak terus berarti makro kita ngomong Ramadan tanpa ada embel-embel bulan Ramadan, enggak terus makro. Tsumma qala wa qad sabatat ahaditsu katsiratun fi tasmiyatihi Ramadan min ghairi syahrin fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis-hadis yang banyak nih yang diriwayatkan di Bukhari ma'an Ramadan tanpa ada embel bulan atau syahr gitu loh. Contohnya apa? Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah bersabda idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah abwabun nar wa suffidatis syayatin rawahul Bukhari wa Muslim. Ada hadisnya nih, buktinya nih. Dalam hadis Imam Bukhari bahwa jika datang Ramadan, enggak ada syahrul Ramadan. Jika datang Ramadan, maksudnya ya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga akan dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup atau dikunci gitu loh. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, ibaratnya dirantai. Itu ketika datang bulan Ramadan sekarang nih, kita nggak tahu besok atau hari Sabtu bulan Ramadannya, kita harus siap-siap menyiapkan diri. Pintu surga sedang dibuka lebar-lebar, pintu neraka sudah ditutup dengan rapat, dan setan-setan sudah terbelenggu. Jangan sampai bulan-bulan yang sebelumnya kita itu selalu terlena dengan setan, kok bulan Ramadan masih terlena padahal setan dibelenggu. Ya karena mungkin, kok kenapa ya Ustadz kok di bulan Ramadan saya masih aja melakukan maksiat. Nah karena bulan kita sudah terbiasa melakukan maksiat, sampai kalau diibaratkan itu setan sekarang nggak usah goda, manusia udah terjerumus sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya kan begitu, kalau kita terbiasa melakukan maksiat maka maksiat itu dianggap biasa. Tapi kalau kita memandang bahwa maksiat itu dosa gitu, apapun bentuknya itu ya insya Allah lah, maksudnya insya Allah kita tidak akan melakukan segampang itu melakukan maksiat. Ibaratnya kalau kita kalau maksiat kepada Allah jangan melihat tapi lihatlah zat yang kamu maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tarikhu tashri'i siyam, mulai nanti mulai muqaddimah aja, nanti diteruskan di pertemuan selanjutnya. Tarikhu tashri'i siyam, sejarah disyariatkannya puasa. Nah, kita sejarah itu mau tidak mau ada peran di sini. Jangan melupakan sejarah, jas merah, jangan melupakan
Sejarah puasa itu bagaimana? Laqad bada'a as-siyamu fi awwalil islami bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa mulai di awal-awal Islam itu dimulai puasa apa sih? Tidak langsung bulan Ramadan Nabi diturunkan ayat langsung puasa bulan Ramadan. Enggak. Tapi puasa apa? Bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan, yaitu ayyamul bid gitu. Wa bisiyami yaumi asyura, dan puasa di hari Asyura. Ayyamul bid 13, 14, 15 bulan Maryah, bulan Hijriyah gitu. Itu kita dulu sejarahnya itu yang disyariatkannya, tapi belum wajib, masih puasa sebatas puasa sunnah gitu. Terus puasa apa? Puasa hari Asyura. Tsumma nazala qauluhu ta'ala, setelah syariat sunnahnya puasa 3 hari di setiap bulan, terus sunnah juga puasa hari Asyura, lalu turunlah ayat Allah atau firman Allah, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Karena apa? Contohnya puasa hari Asyura itu kan puasanya orang-orang Bani Israel. Kenapa mereka puasa hari Asyura? Karena mereka berkata bahwa di hari 10 Asyura itulah diselamatkannya Nabi Musa gitu. Nah, ini disyariatkannya bulan puasa Ramadan ini ya sebagaimana dulu juga pernah ada puasa. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftar, tapi tidak langsung wajib sejarahnya. Ya diwajibkan atas kamu untuk puasa bulan Ramadan gitu loh. Ada yang kalau mau puasa ya silahkan, kalau nggak puasa silahkan. Akhir ayah. Jadi pertama nih, kutiba alaikumussyam itu menwajibkan wajib ya kan? Tapi ternyata di ayat setelahnya wa 'alal ladzina yutiqunahu ta'amu miskin, dan mampu puasa itu juga boleh, hanya membayar fidyah, memberi makan orang-orang miskin. Jadi tidak wajib. Pertama itu begitu. Yang mau puasa silahkan, yang nggak mau puasa juga silahkan. Itu dulu sejarahnya begitu. Tsumma nazala qauluhu ta'ala, lalu turunlah ayat firman Allah Ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ayat inilah yang menunjukkan bahwa puasa itu wajib bagi semua orang gitu. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, kalau menyaksikan bulan puasa bisa melihat hilal, bisa melihat ru'yah gitu, itu maka hendaklah ia berpuasa. Fakana wajiban ala kulli man syahida syahra an yasumahu madama qadirun ala siyam. Maka wajib bagi orang yang menyaksikan bulan Ramadan gitu loh. Ayyasumahu madama, dia wajib puasa selagi dia itu mampu untuk berpuasa. Nah sekarang begini, kondisinya begini nih, kita ambil di masa sekarang nih, musim corona. Ada yang mengatakan, kemarin ada kabar nggak usah puasa dulu nanti takut corona. Kata siapa? Kalau yang sudah kan nggak puasa nggak apa-apa, ada keringanan. Tapi yang masih kuat untuk berpuasa juga itu juga wajib gitu. Wa rawa Abu Dawud mursalan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal berupa hadis mursal radhiyallahu anhu annahu qala. Mu'adz bin Jabal berkata, uhila siyamu thalathata ahwal. Puasa itu pernah terjadi pada tiga keadaan gitu. Jadi turunnya itu
tidak langsung bulan puasa Ramadan, tapi ada puasa apa dulu sampai puasa Ramadan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu puasa salasata ayyamin min kulli syahr. Pertama-tama dulu Nabi itu puasa 3 hari di setiap bulan dulu. Gitu. Puasa 3 hari di setiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Wa yasumu yauma Asyura. Lalu Nabi juga puasa di hari Asyura. Fa anzalallahu ta'ala kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Disyariatkan bagi kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Lah ini. Jadi yang pertama, sejarahnya bagaimana? Nabi dulu pernah berpuasa 3 hari di setiap bulan. Pertama itu. Lalu kedua, Nabi pernah puasa. Keduanya ini masih sunnah, belum wajib begitu loh. Lalu ketiganya bulan puasa di bulan Ramadan. Pertama-tama memang belum wajib gitu loh, karena di ayat setelahnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin gitu loh. Tapi ketika ada ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, itu amang syahida minkum syahra fayasum, baru tuh wajib. Insyaallah dapat dipahami ya. Nah, insyaallah kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Ini sudah halaman 10, kita melanjutkan halaman 11 di pertemuan selanjutnya. Akhiri dengan berdoa seperti biasanya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlina wa qurrata lana fid dinina. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.